pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ratu Reina Marlon. Selama 30 menit ke depan, Anda akan menyaksikan berita terkini, teraktual, dan terpercaya hanya di Berita Indonesia. Telah ditemukan varian terbaru dari virus corona. Virus bernama Omicron ini memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta. Sejak ditemukan pertama kali pada 24 November 2021 di Afrika Selatan, kini Omicron telah terdeteksi di lebih dari 110 negara yang diperkirakan akan terus meluas. Kemunculan varian terbaru ini pun membuat warga resah. Pergerakan kasus Omicron terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021 di Indonesia. Varian jenis ini telah mencapai hingga 6.131 kasus pada Kamis 18 Februari 2022. Jumlah tersebut membuat posisi Indonesia berada di urutan pertama di Asia Tenggara dalam kasus Omicron tertinggi. Pihak pemerintah Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, puncak kasus Omicron di Indonesia diprediksi akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Namun hal ini dapat dicegah dengan melihat situasi dan kondisi negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah mengingatkan para warga untuk kembali meningkatkan kewaspadaan serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan pada siaran langsung dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 18 Januari 2022. Saat ini kita sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omicron. Oleh sebab itu, kita semua harus mewaspadai tren ini, namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan. Tim Liputan Berita Indonesia melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar gembira datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo memperkirakan jaringan 5G akan tersedia secara merata di Indonesia pada 2025 mendatang. Jaringan 5G ini pertama kali hadir di Indonesia pada pertengahan 2021 lalu. Ini termasuk ke dalam perubahan teknologi baru yang didasarkan pada spesifikasi International Mobile Telecommunication 2020, maka Indonesia menjadi negara yang onboard 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Keratplate menyatakan beroperasinya jaringan seluler 5G merupakan buah hasil kerja pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi. Hal ini menjadi wujud percepatan transformasi digital di Indonesia. Tak hanya itu, implementasi jaringan 5G ini diprediksi mampu menghadirkan pengalaman streaming video dan pengunduhan yang lebih cepat, lancar, bahkan instan. Permintaan streaming dan pengunduhan video ini telah meningkat tajam dari sisi konsumen, terutama semenjak masa pandemi COVID-19 setahun terakhir. 5G ini tentu sangat menarik untuk dibahas ya, apalagi kan kalau kita lihat manfaat-manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari 5G. Sedangkan kalau 4G aja kalau kita bahas itu kan sudah menjadi standar jaringan sekarang ini. Nah, di mana itu saja sudah mencukupi, apalagi 5G ini. Selama pandemi COVID-19 yang lalu itu kan, atau masih juga sampai sekarang, kan itu selalu saja kita membutuhkan jaringan yang bagus, seperti kita menggunakan Zoom, mengirim file, pasti itu 5G itu sangat berguna biar tidak ada lagi alasan terkendala jaringan yang seperti itu. Saat ini jaringan 5G baru dapat digunakan di daerah Jabodetabek, Solo, Medan, Batam, Surabaya, Makassar, dan Bandung. Meski saat ini penggunaan 5G masih terbatas, namun pemerintah akan terus berupaya untuk mengembangkan kesiapan kota lainnya, terutama dalam hal perekonomian agar jaringan ini cepat merata di seluruh Indonesia pada 2025 mendatang. Tim Liputan Berita Indonesia melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi ini. Ikuti terus informasi terkini, teraktual, dan terpercaya hanya di Berita Indonesia. Saya Ratu Reina Marlon,
Pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kemudian